Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Yulaika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nampak di sini bahwa sapi ini memiliki dua sifat. Yang pertama adalah bertanduk pendek, yang kedua berambut putih. Disilangkan atau dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Berarti sapi memiliki sifat dua, yaitu bertanduk panjang berambut hitam. Kemudian contoh lain adalah tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam, berarti sifatnya buah besar rasa masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Dari kedua contoh ini nampak bahwa yang di atas sapi itu memiliki dua sifat beda, disilangkan dengan sapi dengan dua sifat beda. Kemudian yang di bawah tumbuhan mangga ini juga memiliki masing-masing dua sifat beda. Kemudian disilangkan, maka di sini dikenal dengan persilangan dihibrida, yaitu persilangan dua sifat beda. Sekarang kita lihat contoh. Tanaman mangga berbuah besar, genotipnya adalah B besar, nanti kita baca dengan babak. Rasa masam, genotipnya adalah M kecil atau mimi. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, bibi, dan rasa manis, mama. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Dari soal ini nampak kita lihat P1-nya atau parentalnya adalah besar asam. Disilangkan dengan kecil manis. Besar asam dan kecil manis ini merupakan fenotipnya, sedangkan genotipnya adalah besar asam, genotipnya baba mimi, sedangkan kecil manis genotipnya adalah bibi mama. Kemudian kita perhatikan di sini, kita ambil gametnya. Di sini gametnya diperoleh bami, kemudian di satunya lagi diperoleh bima. Kemudian dari gamet ini maka kita silangkan akan diperoleh filial pertama atau keturunan pertama, yaitu babi mami dengan fenotip besar manis. Nah, sekarang akan kita lihat jika F1 disilangkan dengan F1, yaitu babi mami disilangkan dengan babi mami dengan fenotip besar manis disilangkan dengan besar manis. Maka dari babi mami ini akan diperoleh gamet, yaitu bama, kemudian bami, bima, dan bimi. Ini juga sama, bama, bami, bima, dan bimi. Nah, sekarang dari gamet ini akan kita masukkan ke dalam taman catur untuk menghasilkan keturunan pada F2. Jadi kita masukkan yaitu bama, kemudian bami, bima, dan bimi. Kemudian yang betina juga begitu, yaitu bama, kemudian bami, bima, dan bimi. Dari sini kalian bisa lihat yang pertama, kotak yang pertama itu bama dengan bama, maka akan diperoleh baba mama. Kemudian bama dengan bami akan diperoleh baba mami. Kemudian bama dengan bima diperoleh babi mama. Kemudian bama dengan bimi diperoleh babi mami. Sedangkan untuk bami dengan bama akan diperoleh baba mami. Kemudian bami dengan bami diperoleh baba mimi. Bami dengan bima diperoleh babi mami. Kemudian bami dengan bimi diperoleh babi mimi. Untuk
Bima dengan Bama diperoleh babi mama. Bima dengan Bami diperoleh babi mami. Bima dengan Bima diperoleh bibi mama. Bima dengan Bimi diperoleh bibi mami. Kemudian Bimi dengan Bama diperoleh babi mami. Kemudian Bimi dengan Bami diperoleh babi mimi. Kemudian Bimi dengan Bima diperoleh bibi mami. Dan yang terakhir, Bimi dengan Bimi akan diperoleh bibi mimi. Dari papan catur ini dihasilkan 16 kotak, 16 keturunan. Maka di sini kita nampak ada beberapa macam genotip dan ada beberapa macam fenotip. Nah, dari sini maka kita akan lihat perbandingan genotipnya. Genotipnya diperoleh yang pertama adalah baba mama, ini sebanyak 1. Kemudian baba mami, ini tadi ada 2. Kemudian babi mama, jumlahnya ada 2. Kemudian babi mami ada 4. Baba mimi ada 1. Babi mimi ada 2. Bibi mama ada 1. Kemudian bibi mami ada 2. Dan bibi mimi ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya yaitu baba mama dibanding baba mami dibanding babi mama dibanding babi mami dibanding baba mimi dibanding babi mama dibanding bibi mama dibanding bibi mami dan dibanding bibi mimi adalah 1 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga jenis genotipnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jenis genotipnya ada 9 dengan perbandingan 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 dengan genotip terlihat seperti di sini. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya seperti yang nampak yaitu untuk besar manis itu jumlahnya ada 9. Ini diperoleh dari sini. Baba mama ini sifatnya manis. Baba mami sifatnya juga besar manis. Jadi yang besar manis tadi ada 9 ditambah dengan ini babi mama dan babi mami. Jadi kita hitung 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 jumlahnya 9. Berarti memiliki fenotip besar manis jumlahnya ada 9. Sekarang untuk besar masam atau besar asam ini adalah kita lihat di sini. Ini adalah besar asam. Baba mimi ini besar asam. Kemudian babi mimi ini juga besar asam sehingga jumlahnya ada 3. Sedangkan kecil manis ini kita lihat di sini kecil manis adalah bibi mama ini kecil manis 1 ditambah dengan bibi mami ini juga manis ini 2 berarti 1 tambah 2 ada 3. Sedangkan untuk fenotip yang kecil asam yaitu bibi mimi jumlahnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah besar manis dibanding dengan besar asam dibanding dengan kecil manis dan dibanding dengan kecil asam adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Kalau tadi genotipnya ada 9 macam genotip, sedangkan fenotipnya ini ada 4 macam fenotip yaitu besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Nah, untuk latihan kalian nanti silahkan soal ini dikerjakan. Yang pertama adalah tanaman berbunga kuning biji bulat. Berarti ini 2 sifat beda, yaitu kuning biji bulat, kaki babi disilangkan dengan tanaman berbunga kuning biji keriput. Ini juga 2 sifat beda, kuning dan biji keriput atau kakak bibi.
Kemudian jika diketahui gen K dominan terhadap gen Q dan gen B dominan terhadap gen B, kemudian tentukan perbandingan genotipnya dan perbandingan fenotipnya. Demikian juga untuk nomor 2, ini persilangan antara tanaman bambu berbuah besar manis, yaitu baba mama, dengan tanaman sejenis berbuah kecil masam, bibi mimi, maka diperoleh keturunan F1 tanaman jambu berbuah besar manis, babi mami. Kemudian jika F1 disilangkan dengan tanaman bambu bergenotip babi mimi, tentukan perbandingan genotip dengan perbandingan fenotip. Jadi kalau yang nomor 2 ini nanti persilangan antara F1 dengan ini yaitu babi mami disilangkan dengan babi mimi dengan cara yang sama yang dijelaskan Bu Guru tadi. Silahkan nanti kalian kerjakan. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian dalam belajar IPA. Sampai ketemu lagi. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.